Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmed Fikri Abdul Khalik, mahasiswa Komunesa 2015. Ya, pada kali ini saya akan mereview kembali atau mempresentasikan jurnal hukum laut internasional yang bertemakan mengenai High Seas Fisheries Governance, di mana jurnal tersebut memiliki judul A Framework for the Future. Jurnal tersebut merupakan karangan dari G.T. Stein Crothers dan Lindy Nelson, Ministry of Fisheries of New Zealand tahun 2007. Perlu diketahui seawal mungkin kita harus mengetahui konsep high seas sendiri adalah wilayah laut yang memang tidak bisa diklaim atau dikuasai oleh negara manapun atau pihak golongan manapun. Jadi high seas ataupun laut bebas merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan sumber daya alamnya, kita dapat mengeksploitasi, kita dapat melakukan penelitian, akan tetapi kita tidak boleh sekalipun untuk mengklaim bahwasanya wilayah itu merupakan wilayah dari suatu negara atau negara kita. Jadi bahwasanya high seas merupakan suatu wilayah yang berasaskan hukum kebebasan, di mana setiap negara boleh meraup atau mengeksploitasi atau bahkan mencari kekayaan dari sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut, akan tetapi negara tidak boleh mengklaim atau menguasai wilayah tersebut. Bebas tapi tidak berarti kita dapat melakukan sesuatu tanpa atau tidak dengan suatu aturan, akan tetapi bebas merupakan suatu kebebasan, yaitu di mana kita dapat menjaga setiap hak-hak yang ada di dalamnya, di mana hak-hak tersebut merupakan hak-hak yang dimiliki oleh negara lain pula. Jadi yang mau saya antarkan di sini merupakan high seas adalah suatu wilayah yang memang merupakan bebas untuk siapa saja dan memang untuk apa saja. Jadi yang saya kemukakan di sini yaitu bahwasanya jurnal ini merupakan jurnal yang ingin sekali membahas mengenai high seas, di mana tidak adanya protokol ataupun suatu sistem tataran yang mengatur mengenai suatu, contoh saja suatu produksi perikanan, di mana setiap negara pun juga berhak maupun juga dapat meraup atau mengeksploitasi segala sumber kekayaan yang ada di dalam wilayah high seas. Akan tetapi perlu adanya peraturan yang mengenai atau yang mengatur atau yang memayungi mengenai, di mana peraturan tersebut merupakan peraturan yang mempunyai sistem yang dapat mengatur segenap keperluan ataupun urusan yang menjadi wilayah yang dimiliki oleh seluruh warga di dunia ataupun masyarakat dunia maupun negara yang ada di dunia ini. Jadi jurnal ini menekankan bahwasannya harus adanya tata kelola, pengaturan tata kelola yang bertanggung jawab untuk mengelola produksi perikanan tersebut, produksi perikanan di laut lepas. Jadi agar keberlangsungan yang terjadi, keberlangsungan di sini yang dimaksud adalah pengelolaan produksi perikanan tetap bisa dilakukan, dan di jangka kedepannya harus ada program yang memang berkelanjutan sehingga laut lepas ini tetap bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh seluruh pihak atau bahkan sampai kapanpun. Jadi tidak adanya monopoli ataupun pemusatan, pengerukan ataupun sentralisasi oleh satu negara manapun yang dapat mengeruk kekayaan yang ada di laut lepas itu sendiri. Jadi semua berhak dan benar-benar saling membantu dalam menjaga keberlangsungan, kelestarian maupun segalanya yang ada di dalam wilayah laut lepas ini. Jadi yang menyebabkan overkapitalisasi di sini
dalam panen di wilayah laut lepas ini merupakan negara yang memiliki peralatan ataupun sumber daya teknologi yang sudah sangat demikian canggih, di mana mereka akhirnya mengeruk dan mengeksploitasi segala yang ada di wilayah laut lepas. Dan sebab itu negara-negara yang masih terbilang berkembang ataupun terbatas dalam memiliki sumber daya teknologinya, maka tidak bisa memanfaatkan sebagaimana mestinya. Padahal dalam asas hak sendiri merupakan kebebasan di mana setiap negara memiliki hak yang sama, di mana ketika dibutuhkannya suatu tata kelola atau suatu sistem pengaturan, berarti di situ juga dibutuhkan mengenai suatu wadah ataupun suatu lembaga maupun organisasi pengelolaan yang bisa nantinya untuk mengurusi atau memanajemen, bahkan bertanggung jawab untuk urusan perikanan di laut lepas itu sendiri. Menurut Brooks sendiri, permasalahan fundamental terkait pembentukan sistem pengelolaan perikanan secara internasional ada 3. Pertama, sistem yang dibentuk harus mendukung pemanfaatan perikanan laut sebagai sumber pangan bagi penduduk dunia. Kedua, sistem tersebut harus menyediakan produksi lanjutan dan berkelanjutan atas sumber daya perikanan dalam waktu yang cukup lama. Ketiga, sistem juga harus mendukung usaha untuk mengalokasikan secara rasional kegiatan eksplorasi perikanan yang berkesinambungan. Harus diperhatikan lebih lanjut, seperti terbatasnya pemanfaatan sumber daya ikan, aturan mengenai akses ke sumber daya perikanan, wewenang dan komposisi pembuatan kebijakan, serta badan-badan administratif yang terlibat di dalam sistem. Dan yang juga tidak kalah penting adalah tersedianya sistem penyelesaian sengketa. Asas kebebasan di laut lepas sebagaimana yang disebutkan di atas harus mengindahkan kepentingan negara lain dalam melaksanakan hak yang sama dan ketentuan internasional lain yang berlaku di atasnya. Khusus untuk kegiatan penangkapan ikan, diperkuat lagi hak dari suatu negara untuk mengirimkan armada perikanan nasionalnya ke laut bebas. Ada di pasal 116 UNCLOS 1982, akan tetapi pelaksanaan kebebasan sumber daya hayati di laut lepas. Akan tetapi pelaksanaan kebebasan ini harus dibarengi dengan diindahkannya ketentuan mengenai langkah-langkah konservasi sumber daya hayati di laut lepas itu sendiri. Langkah ini dapat dilakukan secara unilateral maupun bekerja sama dengan negara lain. Dorongan adanya kerjasama antar negara-negara yang memanfaatkan sumber daya hayati di laut lepas yang sama ditekankan dalam pasal 118 UNCLOS 1982, di mana negara-negara harus mengatur pengelolaan dan konservasi tersebut apabila memungkinkan untuk membentuk organisasi-organisasi pengelolaan perikanan regional di berbagai kawasan yang mempunyai aturan sendiri dalam mengelola kegiatan perikanan, maka dipersilakan. Jadi demikian atau sekian dari penjelasan atau pemaparan presentasi atau review jurnal yang saya bahas. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.